Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windia Sari, NPM 18311084 dari kelas Rek D Pagi Pemasaran Banjarmasin. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko masyarakat Banjarmasin terhadap produk hijau di sektor obat tradisional secara demografi. Latar belakang: meningkatnya jumlah konsumen yang menggunakan produk hijau merupakan potensi pasar yang dilakukan produsen untuk mengembangkan bisnis. Produk hijau merupakan produk yang sangat khas dan penting dalam kegiatan pemasaran produk. Salah satu kegiatan pemasaran dalam memahami karakteristik konsumen hijau adalah dengan segmentasi. Penggunaan segmentasi ini telah berkembang luas dalam kegiatan bisnis dan dapat digunakan untuk melayani pelanggan dengan lebih baik, menganalisis perilaku konsumen, dan mendesain produk. Konsumen dalam menentukan pilihannya terhadap suatu produk cenderung tetap mempertimbangkan faktor-faktor seperti manfaat, kualitas, ketersediaan, risiko penggunaan, harga, tampilan, dan sebagainya. Oleh karena itu, para pengembang produk hijau pun harus tetap memfokuskan pengembangan produknya berdasarkan faktor-faktor tersebut, agar nantinya konsumen yang sudah pernah membeli produk hijau yang dikembangkan akan menindaklanjutinya dalam kegiatan pembelian kembali, dan lebih mengutamakan produk hijau dibandingkan produk konvensional lainnya. Salah satu produk hijau yang saat ini terus dikembangkan adalah produk hijau di sektor obat tradisional, yang terdiri dari produk jamu, obat tradisional terstandar, dan fitofarmaka, dan termasuk salah satu sektor andalan penggerak perekonomian Indonesia. Data BPOM RI menunjukkan setidaknya terdapat 751 usaha yang memproduksi obat tradisional di seluruh Indonesia, dan 626 di antaranya merupakan usaha menengah kecil dan mikro. Dalam rangka untuk lebih mengembangkan produk obat tradisional, maka penelitian ini dilakukan untuk menentukan segmen pasar potensial produk hijau di sektor obat tradisional secara demografis dengan mengukur tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko masyarakat yang selanjutnya dapat digunakan oleh para pengembang produk obat tradisional untuk menyusun kebijakan pemasaran dan menentukan target pasar. Rumusan masalah sebagai berikut. A. Bagaimana tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko masyarakat Banjarmasin terhadap produk obat tradisional? B. Apakah variabel demografis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko masyarakat Banjarmasin terhadap produk obat tradisional? C. Apakah terdapat perbedaan tanggapan masyarakat Banjarmasin secara demografis terhadap tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko produk obat tradisional? D. Segmen pasar manakah yang potensial untuk pemasaran produk obat tradisional di Banjarmasin berdasarkan tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko masyarakat? Apakah persepsi risiko memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat preferensi dan kepuasan masyarakat Banjarmasin terhadap produk obat tradisional dan memiliki peran dalam memediasi hubungan antara tingkat kepuasan dan tingkat preferensi masyarakat terhadap produk obat tradisional? Yang F. Bagaimana model yang dapat menjelaskan hubungan antara tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko dengan variabel-variabel demografis? Tujuan dan target luaran. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Mengkaji tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko masyarakat Banjarmasin terhadap produk obat tradisional. Yang B. Untuk ikut berkontribusi dalam penelitian yang mendorong perkembangan produk hijau di sektor obat tradisional melalui masukan dan saran tentang informasi segmen potensial untuk kegiatan pemasaran produk. Yang C. Sebagai referensi untuk tambahan pengetahuan di bidang ilmu manajemen pemasaran dan green economy. Sedangkan target luaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah berupa publikasi dalam jurnal atau proceeding nasional tidak terakreditasi. Green marketing dan green product. Konsumen hijau adalah konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan memiliki perilaku yang berwawasan lingkungan. Kontribusi konsumen hijau akan meningkatkan kualitas lingkungan melalui kegiatan pembelian produk-produk yang ramah lingkungan yang menimbulkan adanya green consumer
yang semakin meningkat dan menyebabkan adanya beberapa perusahaan mulai membuat konsep ramah lingkungan dalam pemasaran produknya melalui kegiatan green marketing. Karakteristik konsumen hijau dapat dilihat berdasarkan karakteristik demografi yang merujuk ke statistik populasi yang amat penting dan dapat diukur. Produk hijau cenderung memiliki harga yang relatif tinggi. Untuk itu, konsumen yang berperan di sini adalah konsumen yang memiliki daya beli yang tinggi pula. Pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan cenderung memiliki korelasi yang erat dan nyaris merupakan hubungan sebab akibat. Ketika menentukan keputusan pembeli produk hijau, konsumen tidak hanya mempertimbangkan faktor lingkungan, tetapi juga kualitas produk. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa atribut lingkungan pada produk hijau masih memiliki peranan yang sedikit terhadap sikap dan perilaku konsumen dibandingkan dengan faktor kepuasan. Sehingga perusahaan perlu mengembangkan produk yang memiliki atribut selain keramahan lingkungan, tetapi juga atribut produk yang bernilai tinggi untuk meningkatkan niat pembelian konsumen. Segmentasi pasar. Segmentasi pemasaran adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Faktor-faktor seperti gender, usia, tingkat penghasilan, dan jenis pekerjaan berpengaruh terhadap minat beli produk hijau dalam rangka meningkatkan minat beli terhadap produk hijau. Metode penelitian. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Madia Banjarmasin dengan waktu penelitian mulai dari Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019. Tahapan penelitian. Penelitian ini akan dilakukan sesuai dengan flowchart sebagai berikut. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Deskriptif kualitatif untuk menggambarkan sebaran responden yang berkaitan dengan jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendapatan, dan produk obat tradisional yang pernah dibeli. Sedangkan metode kuantitatif dilakukan untuk mengetahui tingkat preferensi, tingkat kepuasan, dan persepsi risiko dengan menggunakan kuesioner model tertutup menggunakan skala Likert. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif, dengan 5 alternatif jawaban, yaitu setuju, tidak setuju, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kuesioner yang akan diberikan kepada sampel berisikan pertanyaan sesuai tabel 2 berikut ini. Populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Banjarmasin. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel bertujuan di mana hanya elemen populasi yang pernah mengkonsumsi produk tradisional saja yang akan dijadikan sampel dalam jumlah minimum. Sampel didapat dengan menggunakan rumus Slopin sebagai berikut. Teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik statistik non-parametrik, yaitu uji Wilson Sign Rank Test, yang untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan tanggapan responden terhadap variabel yang diteliti, dan analisis SHM untuk melihat hubungan dan pengaruh antar variabel. Biaya dan jadwal penelitian. Anggaran biaya. Untuk melancarkan pelaksanaan penelitian ini, skema pembiayaan yang dilakukan yaitu usulan biaya APBU Unesco dengan total biaya Rp6 juta. Secara rinci, anggaran biaya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bentuk justifikasi anggaran dan rekapitulasi anggaran penelitian. Jadwal pelaksanaan penelitian. Rencana waktu penelitian mulai dari Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019. Tahapan penelitian meliputi pelaksanaan persiapan penelitian, pelaksanaan pra-penelitian, sosialisasi dan penetapan pelaksanaan, pengadaan alat dan bahan penelitian, pelaksanaan studi kepustakaan, pengambilan data di lapangan, analisis data, penyusunan laporan penelitian, pengiriman laporan penelitian, dan publikasi hasil penelitian.